Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat viralku, berjumpa kembali dalam acara Parents Day SD Muhammadiyah Klaten Utara. Pada episode kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai profesi seorang dokter. Parents Day kali ini kita akan ditemani oleh Dr. Hani yang bertugas di Puskesmas Jogonalan 1. Sebagai informasi nih guys, tugas seorang dokter khususnya yang bertugas di Puskesmas terbagi menjadi 3. Tugas yang pertama yaitu promotif. Contohnya adalah penyuluhan kesehatan. Kemudian tugas yang kedua adalah preventif atau pencegahan. Contohnya pemberian vaksin, bias atau bulan imunisasi anak sekolah, pemeriksaan kesehatan anak sekolah, UKS, dan juga UKDS. Tugas yang ketiga adalah kuratif, yang diawali dari anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, pengobatan, hingga rujukan bila diperlukan. Nah, kalian pasti penasaran kan? Gimana tipsnya untuk bisa menjadi seorang dokter? Untuk itu, yuk kita simak video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik, ayah, bunda? Pastinya sehat ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam suasana pandemi, tapi alhamdulillah angka kesakitan mulai turun, mulai melandai, rumah sakit mulai sudah kembali seperti normal, dan fasilitas kesehatan lainnya sudah mulai melandai kasusnya. Semoga ayah bunda adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dalam acara Parents Day hari ini bersama saya Dr. Muharromah Nugrahani atau biasa dipanggil Dr. Hani, kita akan membahas bagaimana sih profesi saya sebagai dokter, bagaimana bisa saya menjadi dokter. Nah, mungkin adik-adik, ayah, bunda ingin menjadi putra-putrinya menjadi dokter. Nah, simak terus ya sampai akhir. Saya ketika mau menjadi dokter memilih jurusan pendidikan dokter atau kedokteran. Nah, pasti adik-adik dan ayah bunda sudah mengenal ya, ada dokter gigi, ada dokter spesialis, kok macam-macam sekali ya. Nah, bagaimana sih perjalanannya ya? Jadi kalau mau menjadi dokter, saya seorang dokter umum. Jadi pertama kali masuk ke kuliah kedokteran umum. Nah, kedokteran umum itu ada 2 jenjang, yaitu ada S1 dan pendidikan profesi. Nah, S1 sendiri itu lamanya selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun. Setelah lulus dari S1, maka mendapat gelar sarjana kedokteran. Nah, untuk menjadi dokter kita harus menempuh pendidikan profesi atau yang dikenal dengan koas. Mungkin ayah bunda ada yang dokter juga atau yang sudah pernah mendengar koas ya. Jadi pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini ditempuh waktu saya dulu selama 2 tahun. Kalau yang sekarang mungkin cukup 1,5 tahun. Jadi nanti menempuh pendidikan profesi di lapangan atau di rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran. Nah, nanti selama pendidikan profesi nanti terbagi stase ya, ada stase besar, ada stase sedang, ada stase kecil. Apa sih stase besar, sedang, kecil itu? Nah, stase besar itu yang 4 besar, yaitu bedah, penyakit dalam, kandungan, dan anak. Nah, stase sedang kecil yang lain itu seperti saraf, kemudian ada jiwa, ada THT, mata, forensik, dan seterusnya ya. Kemudian
setelah kita selesai menempuh pendidikan profesi, kita nggak langsung jadi praktek jadi dokter, jadi kita harus menempuh ujian. Nah, ujian itu ada ujian tertulis, ada ujian praktikum. Nah, setelah lulus jadi ujian itu semua, maka kita disumpah, namanya sumpah dokter. Setelah sumpah dokter pun belum bisa langsung praktek. Nah, kita nanti akan menempuh uji kompetensi. Ujian kompetensi itu ada nilai minimal. Kalau nggak lulus, kita nggak bisa praktek. Jadi harus sampai lulus. Setelah uji kompetensi, kita kalau lulus mendapat namanya STR, surat tanda registrasi. Nah, STR itu kalau sekarang kita belum bisa praktek juga. Kita harus menempuh namanya ISIP atau internship. Jadi sebelum dilepas ke lapangan, kita menjalani internship. Nah, internship ini bisa penempatan di seluruh Indonesia. Nah, dari internship itu kita benar-benar menjadi tanggung jawab seorang dokter. Setelah internship selesai, kita belum bisa praktek juga ini. Nah, sebelum praktek kita harus mendapatkan SIP atau surat izin praktek. Nah, setelah kita mendapatkan SIP, baru kita bisa praktek. Entah praktek di rumah sakit, di puskesmas, atau praktek mandiri, atau di klinik. Nah, kemudian selama kita menjadi dokter, STR dan SIP tadi harus diperbarui selama 5 tahun. Jadi tidak berlaku seumur hidup. Nah, kemudian selama menjadi dokter itu kita pun masih terus belajar, harus terus belajar, karena jadi seorang dokter itu long life learning. Jadi belajar seumur hidup. Nah, selama kita menjadi dokter, kita harus update ilmu. Jadi selama kita mengobati pasien, itu pakai ilmu yang terbaru. Nah, gimana sih cara update ilmu? Banyak sekali caranya, apalagi sekarang zaman sudah canggih, sudah banyak aplikasi. Nah, contohnya kita bisa ikut seminar, atau sekarang dikenal dengan webinar kan, karena lewat online. Kemudian kita bisa baca jurnal. Kemudian kita juga harus ikut pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan kegawat daruratan, pelatihan yang terakhir saya tentang maternal neonatal, yaitu kesehatan ibu dan bayi, kemudian pelatihan gizi buruk, seperti itu. Jadi kita update ilmu. Nah, dengan update ilmu tadi kita dapat sertifikat untuk memperpanjang STR dan SIP tadi. Nah, kemudian tadi kan perjalanannya sudah ya, itu tadi untuk dokter umum. Nah, gimana kalau kita mau jadi dokter spesialis? Itu harus sekolah lagi. Jadi setelah kita jadi dokter umum, punya cukup pengalaman minimal 1 tahun, nanti kita masih menempuh pendidikan dokter spesialis atau yang disebut dengan residen. Nah, residen tuh bukan kuliah seperti itu. Jadi langsung praktek di rumah sakit. Setelah itu nanti ada uji kompetensi, kemudian lulus nanti disumpah dokter spesialis, kemudian mencari STR, SIP, dan seterusnya seperti tadi ya. Kemudian setelah kita menjadi dokter itu bisa menjadi apa saja, sebenarnya bisa menjadi apa saja. Kalau kita lulus jadi dokter, ternyata sewaktu kita kuliah, minatnya ternyata saya nggak mau praktek, misalnya saya mau punya klinik atau punya rumah sakit. Nah, bisa jadi direktur rumah sakit, bisa jadi kepala klinik. Kemudian ada juga yang, saya tertarik di bidang klinis, maka saya akan ambil spesialis, bisa. Kemudian atau saya ingin menjadi peneliti, maka menjadi peneliti, seperti itu. Pendidikan spesialis itu sangat beragam. Nah, mungkin ayah bunda, adik-adik semua sudah banyak mengenal ya, spesialis bedah, spesialis anak, kemudian spesialis penyakit dalam, spesialis kandungan, kemudian kalau yang di laboratorium pun ada sendiri, ada spesialis patologi klinik, spesialis mikrobiologi, kemudian yang mengurusi tentang bioavailabilitas obat, misalnya spesialis farmakologi klinik. Jadi banyak sekali macamnya. Begitu ya. Kemudian selama menjadi dokter itu nanti banyak bertemu pasien tentunya ya. Maka ayah bunda kalau ingin putra putrinya menjadi dokter
atau adik-adik semua ingin jadi dokter, kalau mendengar ini tadi mungkin wah sepertinya kok sulit banget ya. Sebenarnya tidak ya. Kalau mungkin dalam bayangan orang-orang tuh jadi dokter harus pintar hafalan. Wah, saya sendiri nggak pintar hafalan ya. Jadi nanti waktu kita mempelajari kedokteran itu bisa dilogika kok, karena itu kan tentang tubuh manusia. Jadi kita bisa menggambarkan tentang tubuh kita sendiri. Nah, mungkin ayah bunda, adik-adik semua yang bercita-cita menjadi dokter ingin tips dan triknya. Nah, sebenarnya tidak ada tips atau trik khusus ya. Mungkin nggak harus orang yang pinter banget ranking 1, enggak ya. Jadi saya akan sampaikan beberapa tips ya. Yang pertama itu minat dari adik-adik atau putra-putri ayah bunda sendiri. Jangan sampai ada paksaan dari orang lain atau mungkin ikut-ikut teman. Nah, jadi memang minat mau jadi dokter ya. Karena nanti pendidikannya panjang, lama, teman-temannya sudah bisa lulus S1 kemudian kerja. Nah, kalau jadi dokter kan masih lama perjalanannya. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kalau minat jadi dokter, memang bercita-cita jadi dokter, nah niatkan dari sekarang. Dan dokter itu jangan sampai ada niat jadi dokter mau kaya. Wah, salah sekali ya. Karena sebagian besar pekerjaan dokter itu pekerjaan sosial. Nah, pengabdian masyarakat ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tips yang berikutnya yaitu adik-adik harus cinta dengan sains atau ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang manusia, karena nanti kan yang dipelajari manusia, baik yang fisiologisnya atau fungsi normalnya maupun patologisnya atau fungsi tidak normalnya. Nah, jadi ketertarikan kepada sains. Kalau misalnya tertariknya pada mungkin bidang lain, nanti mungkin bisa dipikir-pikir lagi, gitu ya. Kemudian tips yang ketiga, punya rasa empati. Empati itu apa sih? Jadi punya rasa peduli kepada orang lain, karena jadi dokter itu kan harus berhadapan dengan nanti banyak pasien ratusan, nanti bahkan kalau sudah berpengalaman sampai ribuan ya. Jadi kita saat menghadapi pasien, kita harus mendengarkan keluhan pasien, kemudian kita harus mengerti kebutuhan pasien. Nah, maka rasa empati itu bisa dilatih ya. Kemudian kita juga berhubungan dengan banyak mitra kerja. Jadi dokter itu kita harus bermitra dengan seperti perawat, bidan, kemudian staf administrasi dan sebagainya. Jadi salah satunya tadi itu mempunyai rasa empati. Nah, kira-kira ada bayangan ya, ayah, bunda, adik-adik semua. Sebenarnya tidak serumit yang saya bicarakan tadi ya. Mungkin nanti bisa dijalani ya. Nanti pun kalau menempuh pendidikan dokter umum itu pun bisa mengira-ira sendiri kira-kira minatnya di mana. Misalnya tadi ya, misalnya di manajemen atau mungkin di klinis, kemudian atau di penelitian seperti itu. Jadi tidak melulu harus praktek bertemu dengan pasien. Nah, nanti kita sendiri pun kalau terjun saat pendidikan bisa bisa menilai diri sendiri. Sebenarnya minat saya itu di mana sih? Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari saya penjelasan tentang dokter. Mungkin adik-adik semua juga kalau di sekolah ada pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah. Kemudian ada kegiatan penyuluhan. Nah, dokter juga melakukan seperti itu ya. Kalau saya di puskesmas, itu selain praktek di puskesmas juga terjun ke masyarakat. Nah, di antaranya tadi kalau di sekolah ada penyuluhan dan sebagainya. Di masyarakat pun begitu. Jadi tugasnya dokter itu dari A sampai Z ya, dari pencegahannya sampai nanti penata laksanaannya.
Jadi istilahnya komprehensif begitu ya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada ayah bunda yang mungkin yang ingin putra-putrinya jadi dokter atau adik-adik semua yang mungkin sekarang masih masih banyak pilihan besok mau jadi apa, atau mungkin yang ada yang sudah menetapkan sekarang ingin jadi dokter, mungkin bisa jadi gambaran ya. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf dan undur diri. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.